Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara mahasiswa baru yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kajian pertama mata kuliah Ulumul Quran yang diamanahkan kepada kita untuk membahasnya yaitu tentang wahyu. Wahyu yang pertama yang diturunkan Allah kepada malaikat, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Batuk bapaknya. Semua umat Islam sepakat bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ini adalah wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi secara khobar, secara hadis bahwa surat Al-Alaq ini adalah mutawatir menurut hadis, menurut pengertian hadis. Artinya semua umat Islam sepakat, tidak ada yang berbeda bahwa surat Al-Alaq ini secara pemberitaan adalah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang merupakan wahyu pertama ini diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau ada di Gua Hiro pada waktu malam hari. Oleh karena itu disebutkan dalam surat yang lain bahwa wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad diterimanya pada waktu malam hari. Maka pada ayat atau surat yang lain disebut malam turunnya Al-Quran itu adalah Lailatul Qadar. Oke. Pada ayat ini surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 menjelaskan bahwa core
dari Al-Quran adalah membahas tentang ilmu. Kita tahu dari ayat yang dibaca tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Membaca ini adalah proses untuk mendapatkan ilmu atau tahapan untuk mendapatkan ilmu terlebih dahulu dengan membaca. Membaca itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa membaca suasana, bisa membaca dalam bentuk pikiran. Jadi membaca itu tidak saja dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad disuruh membaca oleh malaikat Jibril di Gua Hiro pada waktu malam hari itu bukan dalam bentuk tulisan. Nah, Nabi Muhammad saat itu disuruh oleh malaikat Jibril untuk membaca. Suasana saat itu Nabi Muhammad tidak bisa menjawab atas perintah malaikat Jibril itu. Malah sampai 3 kali dalam sejarah dikatakan Nabi Muhammad disuruh untuk membaca Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad dalam keadaan kebingungan, maka lantas beliau menjawab, Ma'ana biqori, apa yang saya harus baca? Maka malaikat Jibril meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang Anda harus baca itu adalah menyebut dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya ketika kita mempelajari sesuatu, maka sesuatu yang dipelajari oleh kita itu harus seizin yang telah menciptakan alam semesta ini. Artinya bahwa apa yang kita pelajari itu harus bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, dengan kata lain, bahwa apa yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari itu harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi Bapak tekankan sekali lagi, ketika kita mempelajari sesuatu, ketika kita belajar sesuatu, proses belajar itu yang pertama adalah dengan membaca. Maka apa yang kita baca itu harus bertujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau harus seizin bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di dalam hadis dikatakan, kullu mri'in dzibalin bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa aqta.
Kalau segala sesuatu itu tidak dimulai dengan basmalah, dengan izin Allah artinya, maka sesuatu itu tidak sempurna. Maka sesuatu itu batuk lah. Siapa Tuhanmu itu? Gitu. Khalaqal insana min alaq. Tuhanmu itu adalah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya, objek yang pertama yang harus dipelajari oleh kita di dalam kehidupan itu adalah tentang jati diri manusia. Jadi supaya kenapa kita harus mempelajari, yang harus dipelajari oleh kita itu diri kita sendiri. Nah nanti supaya manusia memahami tentang jati diri manusia dari mulai penciptaannya. Khalaqal insana min alaq. Kemudian ayat yang ketiga Allah menjelaskan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Sebetulnya setelah kita mengerti sesuatu yang kita baca dengan proses belajar itu, tetap maka kita akan mengetahui gitu tentang kemuliaannya Allah. Iqra wa rabbukal akram. Jadi dengan membaca seizin Allah, dengan belajar yang bertujuan lillahi ta'ala, maka disitulah nanti kita akan mendapatkan makna klimaks dari apa yang kita baca, akan menimbulkan kesadaran bahwa Allah lah yang maha mulia. Itulah kalau membaca dengan benar, dengan seizin Allah. Alladzi allama bil qalam. Allah lah yang mengajarkan manusia, yang mengajarkan ilmu kepada manusia, allama bil qalam, dengan proses belajar. Jadi ilmu yang diterima oleh kita sebagai manusia, yang pertama adalah dengan metode belajar, dengan cara belajar. Jadi manusia tidak akan memiliki pengetahuan, memiliki ilmu kalau tidak melalui suatu proses belajar. Demikian Allah menyatakan dalam surat Al-Alaq ini ayat yang keempat. Allama bil qalam. Jadi ketika kita belajar, pertama membaca, kemudian apa yang kita baca ditulis gitu. Baru nanti kita akan mendapat pengetahuan. Allama bil qalam. Jadi yang pertama, ilmu yang diterima atau yang dimiliki oleh manusia itu adalah dengan proses belajar. Manusia tidak mungkin memiliki ilmu atau memiliki pengetahuan tanpa proses belajar. Dalam belajar itu adanya membaca dan adanya menulis. Tidak ada belajar tanpa membaca dan menulis. Kemudian ayat yang terakhir Allah menyatakan alamal insana malam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Maksudnya bahwa Allah mengajarkan kepada manusia tanpa proses belajar. Jadi ilmu itu
yang dimiliki oleh manusia dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan proses belajar. Yang kedua tanpa proses belajar. Ada liar ya. Sekali lagi, ilmu yang didapat oleh manusia yang pertama harus dengan proses belajar. Seseorang tidak mungkin memiliki ilmu kalau tanpa proses belajar. Maka ayat yang kelima ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu yang dimiliki oleh manusia ada yang tidak melalui satu proses belajar. Alamal insana malam ya alam. Apa yang tidak melalui satu proses belajar? Salah satunya adalah wahyu. Jadi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu tanpa proses belajar. Allah memberikannya begitu saja kepada Nabi, kepada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini untuk menafikan bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan bikinan Nabi Muhammad. Islam yang diajarkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan bikinan Nabi Muhammad. Tapi Allah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad dengan tidak melalui satu proses belajar. Jadi wahyu dengan demikian adalah ilmu yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan tidak melalui satu proses belajar. Jadi seperti itulah pengertian hakikat dari wahyu. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut bahwa tujuan seseorang memiliki ilmu itu adalah untuk mencari kebenaran. Seperti contoh sederhana, 2 kali 2 adalah 4. Jadi benarnya 4 itu salah satunya dengan rumus 2 kali 2 sama 1 ditambah 3 4 gitu. 2 tambah 2 sabaraha 4. Jadi tujuan mencari ilmu itu, tujuan ilmu itu adalah mencari kebenaran. Oke. Nah, kebenaran yang dihasilkan dari ilmu melalui satu proses belajar dan kebenaran yang dihasilkan dari ilmu tidak melalui satu proses belajar, yaitu proses wahyu, itu beda nilai kebenarannya. Baiklah batuk ya. Selagi nilai kebenaran dari ilmu melalui satu proses belajar dengan nilai kebenaran dari ilmu melalui proses tidak belajar yang diberikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenaran ilmu dari melalui satu proses belajar itu kebenarannya nisbi, kebenarannya relatif, tidak komprehensif.
Itu sedangkan nilai kebenaran dari ilmu tidak melalui satu proses belajar, yaitu proses wahyu, itu kebenarannya mutlak. Itu mutlak itu kebenaran mutlak, komprehensif dari sisi dikaji dari sisi apapun, maka tidak benarnya semuanya sisi benar. Oke, contoh kebenaran menurut sisi pengamat ekonomi itu belum tentu menjadi benar menurut sisi pengamat pendidikan, menurut sisi pengamat hukum atau sisi lainnya agama katakanlah. Itulah makna bahwa kebenaran yang dihasilkan oleh nilai kebenaran melalui satu proses belajar itu kebenarannya nisbi subjektif, itu tergantung dari sisi apa, siapa yang mengkaji tentang ilmu itu. Sedangkan kebenaran yang dihasilkan melalui satu proses wahyu itu mutlak sifatnya. Selanjutnya inilah bedanya ya. Inilah bedanya nilai kebenaran dari dua proses, dua metodologi. Bapak tekankan sekali lagi bahwa core, apa ya core itu? Pembahasan umum lah secara garis besar bahwa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah tentang ilmu. Itu beda dengan core wahyu yang disampaikan katakanlah kepada Nabi Musa, itu tentang hukum. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskannya bahwa secara umum syariah yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa adalah tentang masalah hukum. Core wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu tentang tauhid. Itu core yang disampaikan kepada Nabi Isa adalah tentang kasih sayang sesama manusia. Nah, sedangkan pembahasan secara umum atau core wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah tentang ilmu. Semua sama. Wahyu kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi sebelumnya juga adalah tentang Islam secara umum, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan pertama. Pada hari ini kita membahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Hubungannya dengan masalah materi ulumul Quran adalah tentang wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Minggu depan kita masih membahas tentang wahyu. Minggu depan kita membahas nilai dari wahyu, nilai dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada manusia tanpa proses belajar. Demikian materi pertemuan kedua, materi pertama dari mata kuliah Ulumul Quran kita bahas. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah
ilmu dari Allah tanpa melalui satu proses belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.